Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Aruning Tias, NIM Channel B018 024 dari jurusan D3 Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya yang berjudul Tata Ruang Kantor. Di dalam tata ruang kantor itu mempunyai pengertian, yaitu seperti tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris, yaitu office layout, atau sering disebut juga dengan layout saja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia dalam kantor. Menurut Dr. Andes Delienggi mengatakan, tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Menurut Littlefield dan Peterson mengatakan, office layout may be defined as the arrangement of furniture and equipment within available floor space, yaitu tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat-alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu mengenai asas-asas pokok tata ruang kantor. Di dalam tata ruang kantor itu mempunyai asas-asas. Yang pertama yaitu asas jarak terpendek, di mana meletakkan letak-letak jarak antar meja itu mempunyai lebar atau ada jaraknya, sehingga membuat pergerakan setiap para karyawan itu tidak terlalu jauh dan akan memudahkan dan lebih cepat untuk para karyawan. Yang kedua yaitu mengenai asas rangkaian kerja, di mana penempatan para pegawai dan peralatan itu sudah ditempatkan atau sudah sesuai dengan peraturan pekerjaan atau urutan pekerjaan, sehingga pekerjaan itu akan lebih terselesaikan dan tidak membuat para pegawai itu mondar-mandir atau berseliweran. Dan peraturan tersebut atau peletakan meja tersebut itu sudah sesuai dengan runtut atau teratur. Yang selanjutnya yaitu mengenai azas segenap penggunaan ruangan. Azas segenap penggunaan ruangan di sini maksudnya yaitu tidak ada ruangan atau luas ruangan yang tidak digunakan atau dimanfaatkan, sehingga semua ruangan itu mempunyai manfaatnya tersendiri-sendiri. Yang selanjutnya yaitu azas perubahan susunan tempat kerja. Azas perubahan susunan tempat kerja di sini yaitu maksudnya memungkinkan jika ada perubahan pada kantor atau pekerjaan yang lebih baik, sehingga para pegawai tersebut atau dari pegawai tata ruangan itu dapat mengubahnya dengan baik dan cepat dan mudah. Yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan tata ruang kantor. Tujuan tata ruang kantor di sini yaitu yang pertama, memberikan kemudahan yang optimum bagi arus komunikasi dan arus kerja. Yang kedua, memberikan kondisi kerja yang baik setiap orang. Yang ketiga, memudahkan pengawasan sehingga manajer dapat melihat staf yang sedang bekerja. Yang keempat, memberikan kemudahan yang tinggi kepada setiap gerakan karyawan dari meja ke meja. Yang kelima, menghindarkan diri dari kemungkinan saling mengganggu antar karyawan dengan karyawan lainnya. Yang keenam, mempergunakan segenap ruangan dengan baik. Yang ketujuh, memisahkan pekerjaan yang berbunyi keras, gaduh, dan mengganggu pekerjaan yang sunyi. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang A yaitu pekerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Yang B, bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu berpergian. Yang C yaitu aliran pekerjaan harus sederhana. Maksudnya yaitu sehingga dapat mengurangi hilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang terpendek. Yang D, meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Yang E, penggunaan meja dan kursi dengan ukuran yang sama dalam sebuah ruangan. Di dalam tata ruang kantor sendiri ini juga ada bentuk-bentuknya. Seperti yang pertama, tata ruang tertutup, di mana tata ruang ini terpisah-pisah apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam berbagai bagian. Contohnya, maksudnya keuntungannya yaitu yang pertama, jika ada pekerjaan yang bersifat privasi, maka itu akan terjaga. Yang kedua,
akan membuat para pekerja lebih berkonsentrasi dalam bekerja. Dan kelemahannya juga ada di dalam tata ruang kantor tertutup ini, seperti akan menjadikan pengawasan akan lebih sulit, udara dan cahaya akan sulit masuk. Yang selanjutnya yaitu tata ruang terbuka. Tata ruang terbuka ini maksudnya yaitu di mana para pegawai atau pekerja akan diletakkan dalam satu ruang yang sangat besar dan luas, dan di sini pula ada keuntungannya yaitu sehingga pengawasan akan lebih mudah, lalu jarak antar pegawai itu akan lebih dekat dan membuat komunikasi antar pegawai itu akan lebih mudah. Namun di sini ada kelemahannya, yaitu di mana moral pegawai akan terkena karena merasa terawasi dari sudut pandang manapun dan akan lebih sulit untuk berkonsentrasi karena terlalu gaduh dengan suara pekerja yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai tata ruang kantor semi tertutup. Tata ruang kantor semi tertutup di sini yaitu di mana tata ruang ini tuh akan mempunyai sekatan dengan penyekat yaitu 1,5 meter, dan keuntungannya dari sini seperti tata ruang tertutup, yaitu jika ada para pegawai yang mempunyai sifat pekerjaan yang rahasia itu akan lebih terprivasi. Tetapi ada kelemahannya juga di sini, yaitu pengawasannya akan lebih sulit. Yang selanjutnya yaitu ada hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti penataan ruang kantor sebaiknya bisa memperpendek jarak tempuh antar satu bagian ke bagian lainnya, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan kantor bisa ditempuh dengan lebih singkat dan lancar. Yang kedua yaitu semua ruangan digunakan secara efisien. Yang ketiga, penataan dari sebuah ruang kantor sebaiknya bisa untuk mempermudah pengawasan terhadap suatu pekerjaan supaya pekerjaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, yaitu penataan dari ruang kantor harus memperoleh kesan yang baik dari pihak luar pada saat mereka berkunjung ke kantor tersebut. Yang selanjutnya yaitu penataan ruang kantor sebaiknya dirancang dengan susunan tempat kerja yang bisa diubah sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Dan di dalam tata ruang kantor ini juga ada hal-hal atau faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mengenai cahaya. Perlu untuk diperhatikan dalam tata ruang kantor, cahaya ini adalah penerang dalam suatu kantor. Jadi, jika tidak ada cahaya dalam suatu kantor itu, maka akan gelap dan akan lebih sulit untuk bekerja. Yang kedua, warna. Warna yaitu faktor yang penting untuk dapat memperoleh keadaan dari jiwa karyawan, di mana biasanya para karyawan itu akan lebih memunculkan ide jika mempunyai warna-warna atau mempunyai tempat-tempat yang berwarna. Yang ketiga yaitu suara. Faktor lain yang sangat berkaitan dengan tata ruang kantor ini, suara akan mengganggu semaksimal mungkin harus dikurangi supaya konsentrasi kerja bisa terjaga. Karena sebagian para pegawai atau pekerja itu akan berkonsentrasi jika suasana itu hening dan suara itu tidak terlalu gaduh. Yang keempat yaitu udara. Udara di sini, udara yang sejuk dan juga segar dalam suatu ruangan kantor juga sangat dibutuhkan. Sehingga biasanya setiap kantor itu mempunyai udara yang segar, yaitu bisa dari AC atau kipas angin. Karena jika kita mempunyai udara yang panas dalam ruangan, kita akan sulit untuk berkonsentrasi. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun tata ruang kantor. Dalam penyusunan tata ruang kantor ini, kita harus mempunyai langkah-langkah, karena tidak semudah itu untuk kita membuatnya. Yang pertama, kita harus mendesain. Desainlah dari jendela, pilar gedung, dan pintu masuk. Yang kedua yaitu kita harus mengerti proses, urutan, jenis pekerjaan yang akan kita ambil, dan sebagai langkah-langkah lainnya dalam pekerjaan yang akan kita ambil. Yang ketiga yaitu meletakkan meja kerja, mesin kantor, lemari, dan fasilitas lainnya dengan berpedoman pada teknik pedoman meja kerja. Yang selanjutnya yaitu menghapus dan menggambarkan kembali meja kerja, lemari, dan fasilitas lainnya dengan berpedoman pada prinsip dan azas-azas tata ruang kantor.
Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.